Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, yang sangat saya hormati dan sangat saya ta'zimi segenap para asatid, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, para kawan-kawan sekalian, wabil khusus sahibul bait, sahibul majlis, akhina al-fadil Haji Alfan Nasuha, tidak lupa pula guru sekaligus sahabat saya Habib Hanif Al-Attas, serta para sesepuh kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya kepada antum semua. Ahibba'il kiram, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmatnya, atas karunia-Nya, atas pertolongannya Allah berikan kepada kita kesehatan, kemampuan, keimanan, keistiqomahan, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah, di tempat yang penuh barokah, di maulid yang penuh barokah, di waktu yang penuh barokah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak kita tutup majelis kita ini, tidak kita langkahkan kaki kita keluar dari tempat ini kecuali telah Allah berikan keberkahan kepada kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Yang kedua, ma'asyiral hadirin, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang peduli kepada umat, Nabi yang perhatian kepada umat, Nabi yang mengontrol umat dari mulai di dunia hingga kelak di akhirat. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin, marilah kita angkat tangan kita. Kita doakan guru-guru kita, ulama kita, kiai kita, habaib kita, orang tua kita, keluarga kita, kesemuanya. Semoga Allah panjangkan usianya, Allah lapangkan rezekinya, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah mudahkan segala urusannya, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena segala sesuatu kalau sudah sandarnya kepada Nabi Muhammad, maka sesuatu tersebut pasti akan mulia. Apapun keadaannya, apapun bentuknya, segala sesuatu kalau sudah disandarkannya kepada Nabi Muhammad pasti akan mulia. Termasuk kita menjadi umat yang mulia, menjadi umat sebaik-baik umat, bukan karena sholatnya kita, bukan karena zikirnya kita, bukan karena ilmunya kita, bukan karena ibadahnya kita, bukan. Cuman karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karenanya termasuk kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita, tanpa kita meminta kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Satu analogi yang paling gampang, logika yang paling gampang. Dahulu hari Senin itu merupakan hari yang biasa-biasa saja, bukan hari yang istimewa, bukan ada keutamaan, bukan ada khususiyah di hari tersebut. Cuman manakala Allah Subhanahu wa taala memilih hari Senin dijadikan sebagai hari lahirnya Nabi Muhammad, maka hari Senin menjadi mulia. Karena apa? Karena di situ dilahirkan Nabi Muhammad. Sehingga apa? Kita disunnahkan puasa Senin. Karena apa? Karena Nabi Muhammad. Hari menjadi mulia karena apa? Karena Nabi Muhammad. Logika yang lain, bulan Rabiul Awal dahulu, di zaman-zaman terdahulu, umat-umat terdahulu, Rabiul Awal ini bulan yang biasa-biasa saja. Tidak ada keutamaan, tidak ada fadhail di dalamnya, tidak ada yang spesial di dalamnya. Berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, yang dimana ajaran-ajaran pengikut-pengikut umat-umat terdahulu memang bulan-bulan tersebut ada keutamaan. Cuman bulan Rabiul Awal ini tidak ada keistimewaan di dalamnya. Cuman manakala Allah Subhanahu wa taala memilih
bulan Rabiul Awal dilahirkan Nabi Muhammad di dalamnya, maka bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang paling istimewa, bahkan ulama mengatakan lebih istimewa dari bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena di situ dilahirkan Nabi Muhammad. Tidak ada bulan Ramadan kecuali Nabi Muhammad yang menginstruksikan supaya kita beramal di pada bulan Ramadan. Tidak ada namanya bulan haji, Dzulhijjah, Syawal, tidak ada semua itu kecuali lewatnya dari siapa yang lahir di bulan Rabiul Awal. Karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Syukuri kenikmatan ini dengan cara apa? Dengan cara sebisa mungkin. Ya, kalau kata ulama, kita bersyukur ini bukan hanya dengan mengucap alhamdulillah. Itu sesuatu yang sudah lumrah. Ya, kita bersyukur dengan 3 keadaan. Pertama, bil lisan. Kita perbanyak dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, perbanyak baca sholawat. Itu salah satu bentuk syukur kita dengan lisan. Kemudian bersyukur dengan hati. Dengan apa? Dengan meyakini, dengan gembira kita benar-benar dijadikannya umat Nabi Muhammad. Bukan ada keterpaksaan, bukan ada keberatan dalam diri kita. Benar-benar ketika kita ingin hadir majlis, kita kepingin hadir maulid, benar-benar ada gairah yang ada di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk semakin kenal, untuk semakin dekat kepada Nabi Muhammad. Kemudian syukur yang ketiga apa? Dengan cara kita beraktivitas untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Apa yang diamalkan sama Nabi Muhammad, sunnah apa yang dianjurkan Nabi Muhammad, kita amalkan. Itu bentuk syukur yang sesungguhnya. Karenanya ma'asyiral hadirin, momen ini, bulan Rabiul Awal ini momen terbaik buat kita untuk kenal sama Nabi Muhammad, untuk lebih dekat sama Nabi Muhammad. Mungkin di bulan-bulan yang lainnya jarang ada maulid Nabi, jarang ada majelis-majelis yang seperti sedia kala yang ada pada bulan Rabiul Awal. Cuman kalau sudah masuk bulan maulid, insya Allah tidak kekurangan di Indonesia ini bulan maulid. Ya, karenanya momen bulan maulid, momen adanya maulid ini jangan diidentikan dengan mulutan toh. Tahu mulutan? Ya, jangan kalau sudah maulid, wah mari ini habis gini mulutan. Mulutan ini apa? Makan ya. Iya, makan. Nah, pastikan ketika ada bulan maulid kita harus ambil satu poin yang bisa kita ambil minimal. Kata Sahibul Zubat, fa'mal walau bil usyur kazakati. Amalkan apa yang kita dapatkan dari majelis ke majelis, meskipun hanya 1/10 dari apa yang diajarkan di dalam majelis tersebut. Kita dapat hari ini, malam ini 10 poin manfaat dari guru kita Habib Hanif. Kalau memang tidak bisa diamalkan secara keseluruhan, amalkan sekalipun hanya 1 dari 10 yang bisa kita amalkan. Ya, karena apa? Sahibul Zubat juga mengatakan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wahtan. Orang yang sudah tahu, sudah punya ilmu, cuman dia tidak mau mengamalkan ilmunya, kelak di yaumil akhirah apa? Dia termasuk orang yang pertama disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Karenanya momen bulan Maulid momen untuk mengenal kita mengenal Nabi Muhammad, momen untuk meningkatkan aktivitas kita semakin hari semakin dekat kepada Nabi Muhammad. Mungkin kalau di hari-hari yang biasa sunnah-sunnah kita banyak yang golput ya, banyak ketinggalan. Momen bulan maulid kita mulai mengembangkan sunnah-sunnah kita dari mulai hal yang kecil ya. Jangan cari sunnah-sunnah yang besar-besar dulu. Kadang kita ini kok diajarkan sunnah yang besar-besar dulu akhirnya tidak ngamalkan. Cari momen sunnah-sunnah yang gampang. Biasakan masuk rumah kaki kanan, biasakan masuk rumah assalamualaikum, biasakan memulai aktivitas bismillahirrahmanirrahim yang gampang dulu ya, supaya apa? Semakin hari terbiasa. Karena kita jarang, karena kita tidak pernah, akhirnya hal tersebut tidak terbiasa. Karenanya ma'asyiral hadirin, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala adanya majelis seperti ini, adanya maulid seperti ini semakin mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad, semakin mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad. Bukan justru kita ini disamakan dengan orang yang di luar sana yang tidak pernah hadir majelis, atau bahkan lebih parah daripada orang yang tidak pernah hadir majelis. Sudah tahu ilmunya, sudah tahu sunnah-sunnahnya, cuman tidak diamalkan. Naudzubillahi min dzalik. Fa ala kulli hal, insyaallah yang sedikit ini cukup. Ya, karena saya tidak mau berpanjang-panjang karena sumbernya di beliau. Ya, kalau saya cuman copy paste dari beliau. Ya. Kalau saya mah jarang-jarang, cuman memang poinnya diantum. Ya, ala kulli hal saya minta maaf jika kurang berkenan atas apa yang saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.